pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai definisi otomasi perpustakaan dan tujuan penggunaan otomasi perpustakaan. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada penjelasannya, lebih baiknya kita mengetahui itu tentang sistem otomasi perpustakaan. Jadi, sistem otomasi perpustakaan ini adalah penerapan teknologi informasi pada pekerjaan administrator di perpustakaan agar lebih efektif dan efisien. Bidang pekerjaan yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi perpustakaan adalah pengadaan, penginventarisasi, katalogisasi, sirkulasi bahan pustaka, dan pengelolaan anggota. Jadi definisi menurut Mariano tahun 2005, identifikasi dengan frekuensi radio adalah teknologi untuk mengidentifikasi seseorang atau objek benda. Jadi ada dua pengertian RFID menurut Mariano tahun 2005, yaitu yang pertama RFID atau Radio Frequency Identification adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder tag untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Yang kedua yaitu label atau transponder tag adalah sebuah benda yang bisa dipasang atau dimasukkan di dalam sebuah produk, hewan atau bahkan manusia dengan tujuan untuk identifikasi menggunakan gelombang radio. Label RFID terdiri dari microchip, silikon, dan antena. Selanjutnya yaitu mengenai kegunaan dari sistem RFID ini adalah untuk mengirimkan data dari tag yang kemudian dibaca oleh RFID reader dan kemudian diproses oleh aplikasi komputer. Data yang dikirimkan atau yang dipancarkan dapat berisi beragam informasi seperti ID, informasi lokasi, dan informasi lainnya. Komponen sistem otomasi berbasis RFID. Komponen pada sistem otomasi perpustakaan terdiri dari pengguna, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, internet, dan manajemen sistem informasi. Nah, beda halnya dengan komponen sistem otomasi berbasis RFID. Komponen ini hanya terdiri dari 3 komponen utama, yaitu tag RFID, reader RFID, dan basis data RFID. Yang pertama yaitu tag RFID, merupakan suatu tipe sistem identifikasi otomatis yang bertujuan untuk memungkinkan data ditransmisikan oleh peralatan portabel. Tag ini terdiri atas 3 tipe, yaitu aktif, pasif, dan semi-pasif. Aktif merupakan tag yang memiliki antena atau chip dan catu daya pemancar serta mengirimkan sinyal kontinu, yang artinya memiliki kemampuan berkomunikasi jarak jauh dan merupakan tag paling mahal dibanding versi lainnya. Sedangkan pasif ini merupakan tag yang paling sederhana karena tidak memiliki catu daya sendiri serta tidak dapat menginisiasikan komunikasi dengan reader. Sedangkan semi-pasif adalah versi tag yang memiliki catu daya sendiri baterai tetapi tidak dapat menginisiasikan komunikasi dengan reader. Yang kedua, kita masuk pada reader RFID. Menurut Hamdani 2014, reader ini dikenal sebagai interogator, yaitu perangkat yang menyediakan koneksi antara tag data dan sistem perangkat lunak yang membutuhkan informasi. Jadi dapat disimpulkan, reader RFID ini merupakan koneksi yang berguna sebagai pembaca tag yang dapat membaca tag dengan benar dan memasukkan hasilnya ke dalam basis data. Yang ketiga yaitu basis data RFID. Basis data adalah kumpulan informasi yang tersimpan secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program radio untuk memperoleh informasi berupa identifier item, deskripsi, pembuatan, pergerakan, dan lokasinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan sistem RFID dengan sistem barcode. Pertama yaitu sistem RFID, yaitu singkatan dari Radio Frequency Identification. Nah, RFID ini adalah teknologi komunikasi nirkabel
yang dapat mengidentifikasi target tertentu dan membaca serta menulis data yang relevan melalui sinyal radio tanpa perlu membuat kontak identifikasi dan target tertentu. Nah, sinyal radio tersebut bisa mentransmisikan data dari label yang melekat pada objek melalui medan elektrogenetik. Nah, yang disetel ke frekuensi radio untuk mengidentifikasi dan melacak objek secara otomatis. Sedangkan sistem barcode adalah pengidentifikasi grafis yang mewakili sekumpulan informasi dengan mengatur bar hitam dan spasi putih dengan lebar yang berbeda sesuai dengan aturan pengkodean tertentu, dan kita dapat memperoleh informasi ini dengan memindai laser. Dalam membangun sistem berbasis RFID, dibutuhkan beberapa perangkat keras seperti RFID RC522, Mivare Classic TAG S151KB, Arduino Uno, LCD 16x2, dan buzzer. Yang pertama, RFID RC522 merupakan sebuah reader atau writer terintegrasi untuk melakukan komunikasi nirkabel dan bekerja pada frekuensi 13.56 MHz. Modul RFID RC522 menggunakan chipset MFRC522 contactless reader atau writer IC dengan jarak deteksi sekitar 5 cm. Kecepatan transfer data dari modul RFID ini adalah 848 kbps dan kebutuhan power supply minimal 2.5 hingga 3.3 volt. Modul RFID juga memiliki fitur antarmuka SPI atau Serial Peripheral Interface dengan pada kecepatan 10 Mbit per second. Yang kedua, Mivare Classic merupakan sebuah device memori penyimpanan yang dibagi menjadi beberapa sektor dan mempunyai mekanisme keamanan untuk akses kontrol. Label Mivare Classic pada umumnya digunakan untuk dompet elektronik, tiket transportasi, kartu ID, atau sebagai kunci akses kontrol. Ketiga, Arduino merupakan perangkat elektronik pengganti sistem minimum controller secara keseluruhan. Pemrograman dilakukan dengan menggunakan bahasa C atau C++ dan kode program dapat langsung diunggah melalui port USB. Yang keempat, LCD 16x2 digunakan untuk menampilkan informasi dari hasil cek saldo, tambah saldo, bayar tagihan, dan pendaftaran kartu. Dan yang terakhir, buzzer berfungsi sebagai pemberi informasi suara ketika transaksi yang dilakukan berhasil atau gagal. Cara kerja sirkulasi perpustakaan menggunakan sistem RFID. Penerapan RFID dalam perpustakaan adalah penambahan teknologi terbaru yang digunakan dalam perpustakaan untuk menunjang keamanan bahan pustaka dari pencurian atau kehilangan. Sistem RFID ini tidak hanya mendeteksi hilangnya bahan pustaka, juga mempercepat kinerja staf dan pelaksananya. Prinsip kerja RFID adalah sistem identifikasi tanpa kabel yang memungkinkan mengambil data tanpa harus bersentuhan. RFID minimal membutuhkan dua buah perangkat, yaitu tag dan reader. RFID tag merupakan sebuah alat yang melekat pada objek yang akan diidentifikasi oleh RFID reader. RFID tag merupakan perangkat read-only yang berarti hanya dapat dibaca saja, ataupun perangkat read-write yang berarti dapat dibaca dan ditulis ulang untuk update. Sedangkan RFID reader merupakan alat pembaca RFID tag yang hanya menerima sinyal radio dari RFID tag.
Cara kerja RFID adalah tag RFID yang tertempel di setiap X lamper buku akan memancarkan frekuensi yang dapat diidentifikasi oleh RFID reader yang ada pada mesin pelayanan mandiri ketika peminjaman atau pengembalian koleksi, ataupun pada perangkat RFID gate ketika keluar atau masuk pemustaka. Keunggulan dan kelemahan penerapan sistem RFID. Keunggulan dalam penerapan sistem RFID ini, yang pertama yaitu kecepatan pengisian atau pemakaian. Yang kedua, penghematan waktu. Yang ketiga, mempermudah pemakaian sendiri atau layanan mandiri. Yang keempat, kehandalannya tinggi. Dan yang kelima, inventarisasi dengan kecepatan tinggi. Nah, sedangkan kekurangnya terletak pada biaya yang dikeluarkan bisa dikatakan tinggi. RFID rentan untuk berkompromi, adanya kemungkinan penghapusan atau pencabutan tag, masalah pada sensor keluar, serta ancaman terhadap privasi.